Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan ada Pak Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Yang pertama saya bacakan dari Diran Kebumen Pak Kiai. Iya. Mohon izin mau bertanya Pak Kiai. Iya, monggo. Bagaimana caranya membuka cakra diri supaya nur ilahi mudah masuk? Iya. Kemudian ini ada lagi Pak Kiai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Monggo. Bagaimana caranya mandi junub yang benar? Iya. Setelah mandi junub, kemudian air mani yang tersisa keluar, maka perlu mandi junub lagi apa enggak? Iya. Kemudian mandi pakai air hangat boleh apa enggak? Iya. Kemudian ini yang terakhir Pak Kiai. Monggo. Apa yang dimaksud dengan zakat aslul mal dan zakat hasilul mal, serta bagaimana ketentuan tentang kedua zakat tersebut? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Monggo Iya. Pak Kiai. Ya, ini pertanyaan dari Pak Diran yang ada di Kebumen. Kebumen nggih. Membuka cakra. Sebetulnya di Hikmah Kamilah itu tidak membicarakan tentang cakra. Tapi setiap manusia ketika betul-betul bisa manunggaling rogo, manunggaling jiwa, manunggaling nyawa, maka cakra dengan sendirinya akan terbuka. Konsepnya untuk orang-orang Hikmah Kamilah itu bagaimana kita bisa membuka cakra dengan sendirinya itu kita ada yang namanya manunggaling rogo, manunggaling jiwa, manunggaling nyawa yang pada intinya adalah khusyuk. Iya, adalah khusyuk. Makanya di amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang Hikmah Kamilah orang-orang Hikmah Kamilah itu punya langkah yang pertama dengan dasar dalil man barang siapa qala mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sab'ina alfan 70.000 kali busyiralahu bil jannati, maka orang itu diberi kesenangan dengan surga qabla mauti sebelum dia meninggal dunia. Ini hadits riwayat Syekhon. Sebagai langkah pertama, langkah-langkah orang-orang Hikmah Kamilah. Hikmah itu artinya nanti kejelasannya banyak ya. Pendapat hikmah itu insya Allah besok hari Ahad jam 6 akan membahas tentang definisi hikmah menurut pendapat-pendapat yang lain. Nah, kalau pendapatnya penulis takwil Hikmah Kamilah kemarin sudah dijelaskan. Yakni apa? Dengan penelitian lafal hikmah yang diatofkan kepada Alkitab, berarti intinya al-hikmah muamalatul wahyi, mengamalkan ajaran wahyu yang isinya Al-Quran dan Al-Hadits. Tentang definisi-definisi lain insya Allah nanti akan dijelaskan. Lah tentang Hikmah Kamilah, hikmah yang sempurna ini adalah pada intinya kita berusaha menggunakan akhlak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena nama Hikmah Kamilah itu sendiri nama dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dalam tahapan yang kedua, tadi yang pertama kan 70.000. Setelah selesai 70.000, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam cicilan juga boleh. Kalau kita menyicil yang sehari semalam 500, berarti 4 bulan 20 hari baru bisa selesai. Kalau kita menyicil yang sehari 1.000, maka 70 hari baru bisa selesai. Kalau kita menyicil yang sehari semalam 2.000, maka 35 hari baru selesai. Nah, yang sedang itu 2.500 sehari semalam itu 2.500 dalam 28 hari bisa selesai. Setelah selesai 20 hari biasanya ada istilah pengisian energi, sekaligus nanti pemberian ijazah sanad Hikmah Kamilah dan
tingkatan dzikir hikmah kamilah. Tingkatan yang kedua tadi kan setelah selesai dimanapun kapanpun dalam kondisi apapun dengan konsep alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yakni berakhlak dengan huruf wawu dimanapun kapanpun dalam kondisi apapun hati kita hidup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dalam hati. Tujuan utamanya apa? Supaya kita tidak ngelantur kemana-mana. Kemudian tingkat ketiganya itu ada metode lisan akal hati disatukan. Zikirnya la ilaha illallah tapi diawali. Zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diawali astagfirullah wa atubu ilaihi sallallahu alaihi Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan cara penyatuan lisan, akal dan hati. Itu metode manunggaling raga, manunggaling jiwa, manunggaling nyawa, menemukan titik jasmani, nafsani dan rohani dengan cara berzikir lisan, akal dan hati. Itu yang mungkin dimaksudkan oleh penanya bagaimana caranya bisa membuka cakra. Nah, untuk itu butuh waktu, Pak Ustadz. Kalau kita betul-betul sudah lisan, akal, hati disatukan. Nah, sementara latihannya kan yang sehari, yang satu hari satu malam itu hanya satu kali putaran tasbih. Karena apa? Keburu-buru yang nggak boleh. Ya. Khawatir nanti diserobot setan, jadi harus betul-betul mengistiqomahkan. Bahasanya sudah mengistiqomahkan. Sudah mengistiqomahkan apa pagi, siang, sore, malam. Yang penting ada latihan lisan, akal, hati dalam membaca astagfirullah wa atubu ilaihi sallallahu alaihi Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, manunggaling raga, manunggaling jiwa, manunggaling nyawa. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini butuh fana kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu metode untuk kita tidak secara langsung membuka cakra yang ada di dalam diri kita. Nah, mengenai metode yang lain wallahu a'lam, monggo. Wong ini bertanya kepada saya, jadi saya membukanya ala metode hikmah kamilah, yakni lisan, akal, hati disatukan dengan cara manunggaling raga, manunggaling jiwa, manunggaling nyawa. Itulah yang disebut konsep khusyuk namanya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Yang cara mandi itu janabah. Cara mandi janabah yang benar. Okay. Ya. Cara mandi janabah yang benar ini sebetulnya di pengajian Sahih Bukhari pagi ba'da subuh belum lama sudah dijelaskan. Nah, tapi saya baca. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Yusuf qala haddatsana Sufyanu anil A'masyi an Salim ibn Abil Ja'di an Quraibin an Ibnu Abbasin an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-sholati wa rijlaihi wa ghasala farjahu wa ma asabahu minal adza thumma afadha alaihi al-ma'a thumma nahha rijlaihi fa ghasalahuma hadhihi ghusluhu minal janabati. Sahih Bukhari sahifah atau halaman 56 juz awal. Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ini Imam Bukhari yang mengatakan. Berarti Imam Bukhari ngambil dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari A'mas, dari Salim bin Abil Ja'di, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, istri Nabi. Maimunah di situ menceritakan qalat. Maimunah menceritakan tawaddu'a Rasulullah wudu. Sebelum mandi janabah, Rasulullah wudu dulu seperti wudu untuk sholat. Seperti wudu untuk sholat, hanya dua kakinya tidak dibasuh, tidak disiram. Karena apa? Nanti kan mandinya bareng langsung. Dua kakinya tidak disiram, tidak dibasuh. Tapi Rasulullah ghasala farjahu wa ma asabahu minal adza. Rasulullah itu membasuh, mencuci kemaluannya, dan apapun yang mengena dari kotoran-kotoran apapun yang ada di dalam badannya itu semuanya disuci, termasuk endapan sperma, ya, termasuk endapan sperma itu pun supaya bisa keluar semua. Itu contoh dari Nabi. Setelah itu
Rasulullah, tsumma afadtu alaihi ma. Kemudian air langsung disiramkan ke seluruh tubuhnya. Itu contoh mandi Rasulullah. Fa ghasalahu ma hadhihi ghusluhu minal janabat. Inilah praktek junub yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam kitab Sahih Bukhari juz awal halaman 56. Berarti sebelum mandi janabah wudu dulu. Ya, tentunya sudah membersihkan apa saja yang ada kotoran yang ada dalam diri kita. Misalkan kita ada sperma yang tertinggal misalkan, ya dicuci dulu supaya bersih. Setelah bersih semua baru ngambil air wudu seperti wudunya untuk sholat, akan tetapi tidak mencuci kedua kakinya. Itu kemudian setelah itu baru niat mandi janabat. Mandi janabat itu kan tidak harus bahasa Arab. Saya niat mandi janabah lillahi ta'ala itu sudah cukup. Nah, karena kalau kita nawaitul ghusla li rafi hadatsil janabati, terlalu repot, orang udah tua nggak bisa menghafalkan. Lah ya yang bisa saja, ibadah kan tidak ya khususnya kalau selain dari sholat kan. Kalau sholat memang Fatihah harus dibaca dengan bahasa Arab. Kalau yang lain semacam mandi janabat, memang yang bagus ya bahasa Arab. Kita kiblatnya Rasulullah orang Arab, jadi mestinya berbahasa Arab. Nawaitul ghusla li rafi hadatil janabati ya lillahi ta'ala gitu. Nah kalau tidak bisa ya saya niat mandi janabah lillahi ta'ala, gitu saja cukup. Ini contoh dari Rasulullah cara mandi janabat. Kemudian ada pertanyaan tadi, lah sisa-sisa sperma, sisa-sisa mani yang ada ketika keluar mani yang setelah mandi janabat ini tidak merasakan nikmat, berarti itu kan endapan. Itu tidak wajib mandi lagi. Tidak usah mandi lagi. Tapi kalau keluar mani setelah mandi janabat ini kok merasa nikmat lagi, berarti keluar mani baru. Nah itu wajib mandi. Itu wajib mandi lagi. Jadi kalau hanya endapan tidak merasa nikmat keluar maninya itu, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau keluar mani itu yang kedua setelah mandi ini, dia kan bertanya setelah mandi mau mandi lagi apa tidak kan? Kalau keluar maninya tidak nikmat, berarti itu endapan, tidak wajib mandi lagi. Tapi ya mohon maaf, ini kalau bisa contohnya ini, sebelum mandi janabat tadi dibersihkan dulu semua kotoran-kotoran termasuk endapan-endapan supaya tidak terjadi kebingungan. Ini kan terjadi kebingungan jadinya. Nah, karena keluar mani lagi sih. Nah kalau keluar maninya yang kedua setelah mandi tidak nikmat, maka itu endapan, maka tidak wajib mandi lagi. Kemudian apa pertanyaan berikutnya Pak Ustadz? Ini masih mengenai mandi janabah yang menggunakan air hangat itu boleh apa enggak? Menggunakan air hangat itu ketika tidak mustakmal maka nggak jadi masalah. Contoh misalkan biasanya kan orang sekarang itu ada yang langsung dari tabung dengan hangat, itu nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita merebusnya dengan mustakmal, itu yang tidak boleh. Untuk mustakmal tidaknya kan itu dengan lebih dari 2 kolah dan kurangnya. Ketika air itu kurang dari 2 kolah, 2 kolah itu menurut Imam Syafi'i adalah khamsu mi'ati ritrin, 500 kati. Yang 1 kati itu adalah 8 on. 8 on berarti berapa? Yang 500 kati berarti jumlahnya 4.000 ya, 4.000. 8 on, 8 kali 500 berarti 4.000 on. Itu ukuran kulah, 2 kulah. Ukuran 2 kulah itu adalah 4.000 on. Ketika kurang dari 2 kulah maka berarti tangan kita masukkan ke dalam air itu menjadi mustakmal. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terjadi hal seperti itu? Tangan kita diniatkan sebagai gayung, sebagai ciduk. Nah, diniatkan itu, kemudian kita rebus air. Setelah rebus air untuk mandi janabat, itu nggak jadi masalah.
Nah, daripada mandi dengan air dingin kemudian sakit, akan bermasalah. Solusinya mandi air hangat. Nah, kalau mandi air hangat juga masalah, tayamum kan boleh. Habis hubungan badan pakai tayamum, lah tayamum pakai guling-gulingan pakaian enggak toh. Ada praktek tayamum di dalam hadis kan, at-tayamum darbatani. Tayamum itu adalah 2 usapan. Ini sekaligus saya praktekkan saja wis Ustaz. Jadi tayamum itu 2 usapan. Usapan pertama untuk di muka. Tak contohkan gini. Usapan pertama di muka kayak gini. Tepuk. Kemudian muka. 1 kali ya. Tepukan yang kedua untuk tangan. Gini. Kayak gini. Ini tangan kiri dulu untuk tangan kanan. Nah, ini kan berarti debu yang di tangan kanan masih ada kan? Debu yang ada di tangan kanan masih ada. Nah, setelah tangan kanan selesai, gini. Ini udah rata semua. Ini praktek tayamum. Jadi praktek tayamum yang seperti ini sudah mengesahkan untuk ibadah. Jadi kalau takut adanya penyakit habis hubungan badan, misalkan keluar sperma, keluar mani, kemudian saya takut kena penyakit, misalkan tayamum saja, enggak apa-apa. Dengan saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas janabat atau hadas besar boleh. Itu untuk solusi yang supaya kita tidak bingung. Jadi tayamum sebagai ganti mandi air hangat, misalkan ketakutan, lebih baik pakai tayamum saja. Kemudian ada pertanyaan lagi? Yang zakat mal dengan zakat mal. Zakat mal itu memang mohon maaf, ini jarang sekali yang memahami Pak Ustadz. Zakat mal itu kebanyakan kan kita punya duit. Kita punya duit. Lah tolok ukur duit itu ya emas. Tolok ukur duit itu zakatnya tolok ukurnya emas, dikiaskan dengan emas. Nah, zakat emas itu zakat mal yang wujudnya kekayaan bentuk duit, kekayaan yang mati tidak berjalan, kemudian bentuk pokoknya uang lah ya, bentuk uang. Rumah ini misalkan diuangkan, pondok ini ketika kalau diuangkan sekian misalkan, itu ada zakatnya. Tidak semata-mata Allah Ta'ala memberikan harta, itu ada zakatnya apa tidak sih? Itu otomatis ada zakatnya. Lah batas-batas zakat untuk yang dikiaskan dengan emas itu batasnya 85 gram emas. Coba kita baca hadis yang ada di dalam Sunan Abi Dawud halaman 100 halaman 101 Juzani dan tertulis di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan di dalam Bulughul Maram yang diambil dari kitab Sunan Abi Dawud halaman 100 halaman 101 Juzani ya. Wa an Aliyin, dan dari Imam Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah, Rasul bersabda, idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahima. Jika kamu sudah memiliki 200 dirham, maka 200 dirham ini dipakai sudah sampai 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dirham kan kita tidak begitu memahami. Nah, tolok ukur yang untuk internasional duit itu adalah tolok ukurnya zakat emas. Zakat emas itu uang dinar. Nah, uang dinar itu adalah zakat emas. Adikodia berikutnya, walaisa alaika syai'un. Walaisa, tidak ada alaika beban untuk kamu syai'un, sesuatu. Artinya apa? Kamu tidak wajib mengeluarkan zakat. Walaisa alaika syai'un artinya kamu tidak wajib mengeluarkan zakat mal ya. Hatta yakuna laka isruna dinaron, hingga
kamu mempunyai 20 dinar. Nah, yang 1 dinar berapa? Yang 1 dinar itu khilafiyah. Salah satu komentar yang bisa dipahami di tulisannya Ahsan. Ahsan di situ tulisannya yang satu dinar itu adalah 4 gram, 25 mili. Jadi ukuran dinar tertulis itu yang 1 dinar 4 gram, 25 mili. Nah, di sini bahasanya hatta yakuna laka isruna dinaron, hingga kamu memiliki 20 dinar. 20 dinar berarti berapa? Yang 1 dinar 4 gram, 25 mili kali 20. Jumlahnya 85 gram emas. Ketika kita punya uang, ketika kita punya harta, zakat itu kan tidak bisa dikeluarkan setiap saat. Zakat itu 1 tahun, nanti di qadiyah berikutnya. Ketika kita sudah punya uang, ini ceritanya cerita tentang uang, kekayaan, ya. Kekayaan itu lebih identik dengan uang. Maka uang ini dikiaskan dengan uang emas, jadi yang disebut dinar. Ketika kita sudah punya uang senilai 85 gram emas, kemudian kita sudah memakainya dalam 1 tahun, bagaimana? Fafi hanisfu dinarin, maka harus dikeluarkan separuh dinar. Separuh dinar berarti berapa? Rubul usri, 2,5%-nya Pak Ustadz. Contoh misalkan emas di lingkungan Brebes ini harganya misalkan 300 1 gram. Ini yang dimaksud emas di sini bukan emas tingkat tinggi, bukan emas yang mahal harganya, emas yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Jadi batas 1 gram emas ini bukan emas cokim, bukan emas 24 karat, tapi emas yang bisa dibeli oleh masyarakat umum dan masyarakat bawah. Karena apa? Kalau masyarakat yang tinggi maka kan terlalu mahal dan orang kecil nggak kena dampak zakat nantinya. Jadi emas di sini adalah yang dimaksud emas umum atau emas yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Nah, kalau masyarakat umum biasanya di lingkungan Brebes ini harga emas umum itu 300 misalkan. 300 kali 85 gram. Berarti jumlahnya 25.500.000. Itu 25.500.000 berarti nisab zakat itu 25.500.000. Itu nisab zakat apa zakat mal ya, ini maksudnya kayak rumah, kayak mobil. Mobil kan kebanyakan orang enggak keluar zakat. Nah, mobil kan tidak ada dalilnya. Ya memang tidak ada yang jelas yang sharih mobil ada dalilnya untuk zakat enggak. Memang enggak ada. Tapi kan bahasanya walaisa alaika syai'un hatta yakuna laka isruna dinaron wa hala alaihal haulu fa fiha nisfu dinarin. Nah, itu mobil kan uang apa bukan? Uang. Nah, berarti ketika kita sudah punya kekayaan lebih dari 25.500.000 kita pakai 1 tahun maka ada zakatnya. Zakat pertama itu adalah zakat aslul mal, zakat asalnya harta. Tak contohkan. Misalkan kita bikin toko, ya. Kita bikin toko, kita modal tanahnya berapa, bangunannya berapa, kemudian modal untuk dijual di toko berapa. Kira-kira misalkan jumlah keseluruhannya adalah 300 juta misalkan. 300 juta, tahun pertama ini yang dikeluarkan bukan zakat hasilul malnya, tapi aslul malnya. Tanahnya, bangunannya dan isi tokonya dikalkulasi jumlahnya 300 juta misalkan. Nah, 300 juta lebih dari 20 juta 500 kan berarti melebihi. Nah, itu berarti nisabnya kan segitu. Nisabnya kalau harga emas di lingkungan Brebes 300 per gram berarti nisab zakat mal ya 25.500.000 ini nisabnya, batas wajib mengeluarkan zakat. Nisab itu artinya batas
batas wajib mengeluarkan zakat itu berarti segitu. Kalau harganya 300. Nah, kalau harga umumnya misalkan 400 ya nilainya kan beda lagi. Ketika sudah 1 tahun kita punya harta, kita punya mal yang isinya harta di sini kan harta berarti identik dengan duit ya. Lebih dari 25.500.000 kita pakai 1 tahun, maka kita harus keluar zakatnya. Nah, tadi zakat aslul mal kita bangun toko, tanah, kemudian bahan bangunan dan yang dijual di toko jumlah misalkan dikalkulasi 300 juta. Lalu 300 juta 2,5%-nya kan berapa? 100 juta 2.500.000. 200 juta berarti 5 juta. Berarti kalau 300 juta 7,5 juta. 7,5 juta ini nisabnya apa yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karena tadi nisabnya kan 25.500.000 itu nisabnya. Tahun pertama ini dikeluarkan, ngitungnya itunya. Berarti 300 juta diambil zakat aslul malnya dulu. 7.500.000. 7.500.000 ini tahun pertama namanya zakat aslul mal. Kemudian setelah kita tahun berikutnya itu bukan dari modal lagi sudah. Yang dikeluarkan zakatnya bukan tanahnya, bukan bahan bangunannya, bukan pula yang didagangkan, tapi khusus laba. Tahun ini labanya berapa? Misalkan hanya 100 juta, ya nanti zakatnya cash 2 juta, 2,5 juta. Lah kalau zakat aslul mal itu ya bisa dicicil karena hanya 1 kali seumur. 1 kali. Seumur itu 1 kali. Misalkan saya beli mobil misalkan. Misalkan saya beli mobilnya itu seharga 100 juta misalkan. Kan berarti zakatnya 2,5 juta. Saya nggak mampu untuk keluar duit untuk zakat 1,5 juta 2,5 juta dalam tahun ini, ya dicicil. Karena zakat aslul mal itu sepanjang hidup 1 kali. Tapi kalau zakat hasilul mal harus cash, Pak Ustadz. Misalkan tahun ini labanya 1 miliar, ya zakatnya cash 25 juta dikeluarkan itu. Kalau tahun ini kalau tahun ini kita punya laba 1 miliar misalkan, berarti 25 juta dikeluarkan. Yang diutamakan siapa? Zakat itu yang diutamakan ya family dulu. Family apa kakak, adik, paman, bibi, uak dan seterusnya. Kalau sudah tidak ada baru ke luar. Orang tua jangan dikasih zakat ya. Zakat itu adalah ghusalati aidinas, wicik tangan-tangan manusia. Jadi kalau untuk orang tua ya kita beri sedekah yang bagus. Jadi untuk perbedaan antara zakat aslul mal dengan zakat hasilul mal, zakat aslul mal itu dikeluarkan di tahun pertama. Zakat hasilul mal adalah hasil dari pengelolaan harta itu. Ya contohnya tadi 1 tahun pertama buka toko, ke bahan bangunan, kemudian isi toko jumlahnya berapa dikeluarkan. Itu namanya zakat aslul mal. Tahun berikutnya hasil toko ini berapa? Hasil toko ini berapa? Hanya misalkan labanya 1 miliar ya langsung cash. Bedanya kalau aslul mal boleh dicicil, tapi kalau hasilul mal harus cash. Jadi 3 pertanyaan apa 4 tadi? 3 ya? 3. Tentang membuka cakra, silakan dengan metode manunggaling rogo, manunggaling jiwa, manunggaling rogo, lisan akal hati disatukan. Apa saja yang dibaca, tapi kalau hikmah kamilah yang dibaca astagfirullah wa atubu ilaih sallallahu Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu cara membuka cakra yang ala hikmah kamilah. Kemudian yang kedua tentang mandi janabah. Contoh dari Rasulullah tadi, sebelum mandi dibersihkan dulu semua, termasuk sisa-sisa mani yang mengendap ya, supaya tidak terjadi keraguan. Kemudian contoh dari mandi Rasulullah tadi setelah membersihkan wudhu seperti wudhunya sholat, hanya tidak membasuh kedua kaki.
Terus yang berikutnya adalah zakat aslul mal. Zakat aslul mal tadi jumlahnya yang penting sudah sampai lebih dari 85 gram emas. Ingat, nisab zakat mal berarti yang identik dengan emas ya. Identik dengan emas berarti uang bangsanya. Nah, itu 85 gram emas atau 20 dinar. 20 dinar ini karena yang 1 dinar 4 gram, 25 berarti 85 gram emas harga emas umum. Itu yang nanti tahun pertama disebut zakat aslul mal, tahun berikutnya karena sudah mengelola harta itu dinamakan zakat hasilul mal. Saya kira cukup Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Demikian penjelasan mengenai pertanyaan dari subscriber. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani pada kesempatan yang berikutnya. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.